musik pembuka yang ceria dan lucu dengan suara meong. Hai para budak kucing se-Indonesia, pernah nggak sih kalian lagi enak-enaknya nonton drakor atau lagi meeting online penting, tiba-tiba dari sudut mata kalian lihat sekelebat bayangan berbulu melesat dengan kecepatan 200 km/jam? Yap, si Anabul kesayangan tiba-tiba berubah jadi The Flash, lari-lari, manjat sofa, loncat ke kasur, terus ngilang di bawah kolong meja. Selamat, Anda baru saja menyaksikan fenomena agung yang disebut zoomies. Pertanyaannya, saat mereka lari kayak kesetanan gitu, mereka itu lagi bahagia, lagi stres, atau jangan-jangan lagi error sistemnya? Apa ini normal atau ini adalah jeritan minta tolong dalam bahasa kucing? Tenang. Tenang, di video kali ini kita akan kupas tuntas rahasia di balik Tigidik malam hari ini. Kita akan cari tahu kapan zoomies itu pertanda baik dan kapan kita harus waspada. Siap? Yuk, kita mulai. Eits, sebelumnya, tulis dulu di kolom komentar siapa nama pembalap F1 di rumah kalian. Sebelum kita lanjut, kita harus ingat dulu kodrat asli para bos kecil kita ini. Jangan tertipu sama muka melas dan hobi rebahan mereka. Ya, DNA mereka itu 11-12 sama macan tutul dan singa. Nenek moyang mereka adalah pemburu solo yang tangguh, aktif di waktu fajar dan senja. Mereka didesain untuk mengintai, menerkam dan berlari. Nah, sekarang bayangin, mesin pembunuh yang super canggih ini kita adopsi, kita kasih makan enak, tempat tidur empuk, dan satu-satunya mangsa yang mereka punya cuma cicak di dinding atau mainan bulu ayam yang kita goyang-goyangin. Kalau lagi ingat, wajar dong kalau energi predator mereka yang super besar itu kadang bocor dan meledak tanpa permisi. Zoomies ini pada dasarnya adalah cara mereka menyalurkan insting liar yang masih tersisa di dalam tubuh mungil mereka yang menggemaskan itu. Jadi, apa sih sebenarnya zoomies itu? Nama kerennya dalam dunia sains adalah Frenetic Random Activity Periods atau FRAPS. Tapi tentu saja, kita para cat lovers punya istilah sendiri yang lebih gemes kan? Ada yang bilang tigidik, lari setan, mod gila, atau kesurupan jin baik. Intinya sama, sebuah ledakan energi yang intens dan singkat, di mana kucing berlari liar tanpa tujuan yang jelas. Mereka bisa lari dari satu ujung ruangan ke ujung lain, memantul dari dinding, melakukan manuver-manuver akrobatik yang bikin kita mikir, ini kucing apa? Atlet parkur. Durasi zoomies ini biasanya singkat, hanya beberapa menit. Setelah itu, mereka akan kembali ke mode normal, duduk manis, menjilati bulu, seolah-olah tidak terjadi apa-apa, meninggalkan kita yang masih terengah-engah karena kaget. Ini adalah perilaku yang sangat normal, terutama pada kucing muda dan kucing rumahan yang energinya jarang tersalurkan. Nah, alasan pertama dan paling umum kenapa kucing mengalami zoomies adalah penumpukan energi. Bayangkan kucing kita itu seperti baterai ponsel. Sepanjang hari mereka tidur, makan, tidur lagi, makan lagi. Aktivitas mereka cuma pindah dari sofa ke karpet, dari karpet ke kardus. Energi mereka terus terisi penuh, tapi nggak pernah dipakai. Akhirnya baterai itu bocor. Energi yang meluap-luap itu harus dikeluarkan, entah bagaimana caranya. Dan cara paling efektif? Tentu saja dengan sprint keliling rumah. Ini sering terjadi pada kucing indoor yang tidak punya banyak kesempatan untuk berburu atau menjelajah. Jadi, jika kucing Anda tiba-tiba menggila setelah seharian cuman rebahan, jangan khawatir. Dia bukan sedang kerasukan. Dia cuman lagi buang energi berlebih biar nggak meledak. Anggap saja ini sesi kardio gratis buat dia. Alasan kedua adalah sisa-sisa insting pemburu purba mereka. Seperti yang sudah kita bahas, di dalam tubuh gembul Anabul, kita bersemayam jiwa seekor predator. Meskipun mangsanya sekarang adalah kibel di mangkok, insting untuk mengintai, mengejar, dan menerkam itu tidak akan pernah hilang. Zoomies seringkali merupakan simulasi dari sebuah perburuan. Coba perhatikan, sebelum mulai lari, kadang mereka akan merendahkan tubuh, mata membulat, dan bokongnya goyang-goyang. Itu adalah pose klasik siap menerkam. Lari kencang yang mereka lakukan adalah bagian dari pengejaran mangsa imajiner mereka. Mungkin di mata mereka, ruang tamu kita adalah padang sabana luas dan mereka sedang mengejar seekor tikus khayalan. Jadi, ini adalah cara mereka untuk tetap mengasah skill berburu mereka, meskipun dalam versi yang lebih aman dan lebih lucu buat kita tonton. Oke, kita masuk ke salah satu misteri terbesar alam semesta kucing.
Kenapa mereka lari kayak kesetanan setelah buang air besar? Fenomena ini sering disebut poop euphoria. Ini bukan karena mereka malu atau jijik sama hasil karyanya. Ya, ada beberapa teori loh. Pertama, ini adalah insting bertahan hidup. Di alam liar, bau kotoran bisa menarik predator. Jadi, setelah meninggalkan jejak, mereka harus kabur secepat mungkin dari TKP biar nggak ketahuan musuh. Logis, kan? Teori kedua, ini soal sensasi fisik. Buang air besar itu merangsang saraf vagus, yang bisa memicu perasaan lega dan euforia sesaat. Rasanya kayak abis menyelesaikan proyek besar di kantor, plong banget, sampai harus lari keliling ruangan buat merayakannya. Jadi, kalau kamu lihat Anabulmu sprint setelah dari litter box, itu bukan karena dia aneh. Dia cuma merayakan kebebasan dan kemenangan kecilnya atas alam. Kasih dia high five. Dari jauh aja tapi, ya. Kenapa zoomies sering terjadi di tengah malam atau subuh? Kenapa harus jam 3 pagi saat kita lagi mimpi indah? Jawabannya ada pada jam biologis mereka. Kucing adalah hewan krepuskular, artinya mereka paling aktif saat fajar, subuh, dan senja. Maghrib. Ini adalah waktu-waktu utama bagi nenek moyang mereka untuk berburu. Mangsa seperti tikus dan burung kecil juga paling aktif di jam-jam ini. Meskipun kucing rumahan kita sudah tidak perlu berburu, alarm alami di tubuh mereka ini masih berfungsi dengan baik. Jadi, saat kita sedang terlelap, insting alami mereka justru berteriak, "Waktunya berburu, bangun, ayo bergerak." Karena tidak ada mangsa nyata, energi untuk berburu itu mereka lampiaskan dengan berlari-larian di atas perut kita atau menjatuhkan barang dari atas meja. Ini bukan karena mereka sengaja mau membangunkan kita, mereka hanya mengikuti panggilan alam versi mini mereka. Tidak semua zoomies disebabkan oleh energi berlebih atau insting purba. Terkadang, zoomies adalah ekspresi kebahagiaan murni. Pernahkah Anda melihat kucing Anda tiba-tiba berlari liar setelah Anda pulang kerja? Atau setelah sesi bermain yang sangat menyenangkan? Atau mungkin setelah Anda memberinya camilan favoritnya? Itu adalah cara mereka berteriak, "Aku senang banget, aku sayang kamu, manusia." Karena mereka tidak bisa mengekspresikan kegembiraan dengan kata-kata, mereka menunjukkannya dengan gerakan. Ledakan energi ini adalah tanda bahwa mereka merasa nyaman, aman, dan sangat bahagia di lingkungannya. Jadi, jika zoomies terjadi di momen-momen positif, anggap saja itu sebagai pujian tertinggi dari bos kecil Anda. Anda telah berhasil membuat sang raja atau ratu di rumah merasa puas dengan pelayanan Anda sebagai budak. Di sisi lain, zoomies juga bisa menjadi tanda kebosanan. Bayangkan jika Anda dikurung di dalam rumah sepanjang hari, tanpa internet, tanpa TV, tanpa buku. Pasti Anda akan mulai mondar-mandir nggak jelas kan? Kucing juga merasakan hal yang sama. Jika lingkungan mereka kurang stimulasi, tidak ada mainan yang menarik, tidak ada tempat untuk memanjat, tidak ada jendela untuk melihat dunia luar, mereka akan merasa bosan dan frustrasi. Zoomies bisa menjadi cara mereka untuk menciptakan hiburan sendiri atau untuk menarik perhatian kita. Seringkali zoomies karena bosan ini disertai dengan perilaku nakal lainnya, seperti mencakar sofa atau mengeong terus-menerus. Ini adalah sinyal dari mereka yang artinya, "Woi manusia, aku bosan. Ayo main sama aku." Ini adalah pengingat bagi kita untuk menyediakan lebih banyak stimulasi mental dan fisik bagi mereka. Pernahkah Anda memperhatikan bahwa zoomies kadang dipicu oleh suara atau kejadian tertentu? Misalnya, suara Anda membuka kaleng makanan basah, suara kantong plastik kresek, atau bahkan suara vacuum cleaner yang baru saja dimatikan. Pemicu-pemicu ini bisa bekerja dengan dua cara. Pertama, pemicu positif seperti suara kaleng makanan bisa menimbulkan antisipasi dan kegembiraan yang meluap, sehingga mereka melampiaskannya dengan berlari. Kedua, pemicu yang sedikit membuat stres seperti suara vacuum cleaner bisa menyebabkan pelepasan adrenalin. Setelah sumber stres itu hilang, vacuum cleaner dimatikan, sisa adrenalin di tubuh mereka perlu dibakar habis, dan cara terbaiknya adalah dengan berlari kencang. Jadi coba perhatikan, adakah pola tertentu yang memicu konser lari di rumah Anda? Mengenali pemicunya bisa membantu Anda memahami kucing Anda lebih baik lagi. Frekuensi dan intensitas zoomies juga sangat bergantung pada usia. Anak kucing atau kitten adalah mesin zoomies berjalan. Dunia ini adalah taman bermain raksasa bagi mereka, dan mereka punya energi yang seolah tak ada habisnya.
Wajar jika mereka berlari-larian hampir sepanjang waktu saat mereka tidak sedang tidur atau makan. Seiring bertambahnya usia, frekuensi zoomies biasanya akan berkurang. Kucing dewasa yang lebih kalem mungkin hanya akan zoomies sekali sehari atau beberapa kali seminggu. Sementara itu, kucing senior mungkin sudah sangat jarang atau bahkan tidak pernah zoomies lagi. Jadi, jangan panik jika kucing Anda yang dulunya aktif tiba-tiba menjadi lebih tenang seiring bertambahnya usia. Itu adalah bagian normal dari proses penuaan. Namun, jika perubahannya sangat drastis dan tiba-tiba, ada baiknya tetap waspada. Meskipun kita sering mengasosiasikan zoomies dengan kucing, perilaku ini sebenarnya tidak eksklusif untuk mereka. Anjing juga sering mengalami fraps, terutama setelah mandi atau saat bertemu pemiliknya. Bahkan hewan lain seperti kelinci dan musang juga bisa menunjukkan ledakan energi acak ini. Ini menunjukkan bahwa zoomies adalah cara yang umum bagi banyak hewan untuk melepaskan energi, mengekspresikan kegembiraan, atau melepaskan stres. Jadi, ini bukan pertanda bahwa kucing Anda aneh atau rusak. Ini adalah perilaku hewan yang normal dan sehat. Ini adalah pengingat bahwa di balik penampilan mereka yang tenang dan anggun, mereka tetaplah hewan dengan insting dan energi yang perlu disalurkan. Melihat mereka zoomies seharusnya membuat kita bahagia, karena itu tandanya sistem tubuh mereka berfungsi dengan baik. Sekarang kita masuk ke bagian yang penting. Kapan zoomies menjadi tanda bahaya? Tanda bahaya pertama adalah jika zoomies disertai dengan agresi. Zoomies yang normal seharusnya terlihat menyenangkan dan konyol. Kucing hanya berlari-larian. Tapi jika saat berlari, kucing Anda tiba-tiba menyerang Anda, kucing lain atau hewan peliharaan lain dengan serius, bukan sekadar main-main, ini bisa menjadi masalah. Agresi yang tidak biasa ini bisa menandakan rasa sakit, stres yang berlebihan, atau masalah neurologis. Misalnya, kucing yang merasa kesakitan di bagian tubuh tertentu bisa menjadi sangat defensif dan mudah menyerang jika merasa terancam saat sedang rentan. Jika sesi lari-lari liar si Anabul sering berakhir dengan cakaran atau gigitan yang serius, ini bukan lagi zoomies yang lucu. Ini adalah sinyal bahwa ada sesuatu yang salah dan perlu diperiksa lebih lanjut. Tanda bahaya kedua yang perlu diwaspadai adalah ketika zoomies terjadi bersamaan dengan perilaku grooming atau menjilati diri secara berlebihan. Menjilat diri adalah perilaku normal bagi kucing untuk menjaga kebersihan. Tapi jika kucing Anda menjilati satu area tubuh secara kompulsif sampai bulunya rontok atau kulitnya luka, terutama setelah sesi zoomies, ini bisa menjadi tanda stres atau masalah medis. Kondisi ini disebut psychogenic alopecia. Stres, kecemasan, atau kebosanan bisa memicu perilaku ini. Selain itu, rasa gatal akibat alergi, kutu, atau infeksi kulit juga bisa menjadi penyebabnya. Kucing mungkin berlari-larian karena merasa tidak nyaman atau gatal, lalu mencoba meredakan sensasi itu dengan menjilati area tersebut secara berlebihan. Jadi, perhatikan kombinasi antara lari-lari dan grooming yang obsesif. Tanda bahaya ketiga adalah jika zoomies terlihat seperti upaya panik untuk melarikan diri dari sesuatu yang ada di tubuhnya. Perhatikan baik-baik bahasa tubuhnya. Apakah dia berlari sambil tiba-tiba berhenti untuk menggaruk atau menggigit bagian tubuhnya dengan panik? Ini bisa menjadi indikasi adanya masalah medis yang menyebabkan rasa tidak nyaman yang akut, seperti adanya kutu, pinjal, flia, atau tungau. Rasa gatal yang hebat dan tiba-tiba bisa membuat kucing merasa seperti ada sesuatu yang menyerang tubuhnya, sehingga mereka berlari liar untuk mencoba menghilangkannya. Alergi kulit atau bahkan rasa sakit internal juga bisa memicu reaksi serupa. Jika zoomies kucing Anda lebih terlihat seperti kepanikan daripada permainan, segera periksa tubuhnya dengan teliti dan pertimbangkan untuk membawanya ke dokter hewan. Tanda bahaya keempat adalah disorientasi atau kebingungan selama atau setelah zoomies. Zoomies yang normal memang terlihat kacau, tapi kucing biasanya tetap sadar akan lingkungannya. Mereka mungkin hampir menabrak sesuatu, tapi mereka bisa menghindar di detik terakhir. Namun, jika saat zoomies kucing Anda benar-benar menabrak dinding atau perabotan dengan keras, terlihat bingung atau tampak kosong setelahnya, ini bisa menjadi gejala masalah neurologis. Kejang vokal atau kondisi lain yang mempengaruhi otak bisa terlihat seperti ledakan aktivitas yang aneh. Gejala lain yang menyertai bisa berupa kepala yang miring, berjalan berputar-putar, atau perubahan pupil mata. Jika Anda melihat tanda-tanda disorientasi ini, jangan tunda untuk merekam kejadiannya jika memungkinkan dan segera konsultasikan dengan dokter hewan. Tanda bahaya kelima dan yang paling umum adalah perubahan drastis pada kebiasaan.
Anda adalah orang yang paling mengenal kucing Anda. Jika kucing Anda yang biasanya tenang dan kalem tiba-tiba mengalami zoomies setiap hari dengan sangat intens, atau sebaliknya, kucing Anda yang super aktif tiba-tiba berhenti total, ini adalah sebuah red flag, terutama jika perubahan ini disertai dengan gejala lain seperti kehilangan nafsu makan, bersembunyi terus-menerus, perubahan pada kebiasaan buang air, atau mengeong berlebihan. Kondisi medis seperti hipertiroidisme, misalnya, bisa menyebabkan peningkatan energi dan kegelisahan yang ekstrim pada kucing, yang bisa disalahartikan sebagai zoomies biasa. Intinya, percayai insting Anda. Jika Anda merasa ada yang tidak beres dengan perilaku kucing Anda, lebih baik periksa daripada mengabaikannya. Lalu, bagaimana cara mengelola zoomies agar tidak terlalu destruktif dan terjadi di jam yang lebih manusiawi? Solusi pertama dan paling efektif adalah sesi bermain interaktif. Sisihkan waktu setidaknya 15-20 menit 2 kali sehari untuk bermain aktif dengan kucing Anda. Gunakan mainan pancingan dengan bulu atau mainan yang menyerupai mangsa. Biarkan mereka mengintai, mengejar, dan menerkam. Sesi bermain ini tidak hanya membakar energi fisik mereka, tetapi juga memberikan stimulasi mental yang sangat mereka butuhkan. Penting untuk mengakhiri sesi bermain dengan membiarkan mereka menangkap mangsanya dan berikan hadiah berupa camilan. Ini akan memberikan mereka rasa puas, seperti setelah berhasil berburu. Sesi bermain sebelum tidur sangat dianjurkan untuk membantu mereka tidur lebih nyenyak dan membiarkan Anda tidur nyenyak juga. Solusi kedua adalah dengan memperkaya lingkungan mereka atau enrichment. Rumah kita mungkin nyaman bagi kita, tapi bagi kucing, rumah bisa menjadi tempat yang datar dan membosankan. Kucing secara alami suka memanjat dan mengamati wilayah mereka dari tempat tinggi. Sediakan ruang vertikal bagi mereka. Pasang cat tree yang tinggi, rak dinding khusus kucing, atau kosongkan salah satu rak buku untuk mereka. Sediakan juga tempat di dekat jendela, window perch, di mana mereka bisa melihat burung atau aktivitas di luar. Ini akan memberikan mereka hiburan dan stimulasi visual sepanjang hari. Kardus kosong, terowongan mainan, atau bahkan paper bag, pastikan gagangnya sudah digunting agar aman, bisa menjadi benteng atau tempat persembunyian yang menyenangkan. Semakin banyak hal menarik yang bisa mereka lakukan, semakin kecil kemungkinan mereka akan melampiaskan kebosanan dengan cara yang merusak. Jangan lupakan pentingnya stimulasi otak. Kucing adalah makhluk yang sangat cerdas. Selain latihan fisik, mereka juga butuh game yang mengasah otak. Gunakan puzzle feeder atau bola-bola mainan yang bisa diisi dengan makanan kering. Ini akan membuat mereka harus bekerja untuk mendapatkan makanan, meniru proses mencari mangsa di alam liar. Ini tidak hanya memperlambat proses makan, yang bagus untuk pencernaan, tetapi juga membuat otak mereka tetap aktif dan mencegah kebosanan. Anda juga bisa menyembunyikan beberapa butir makanan kering di sekitar rumah dan biarkan mereka berburu. Aktivitas semacam ini akan membuat mereka lelah secara mental, yang sama efektifnya dengan lelah fisik dalam mengurangi zoomies yang berlebihan. Kucing adalah makhluk yang sangat menyukai rutinitas. Ketidakpastian bisa membuat mereka cemas, yang bisa memicu zoomies sebagai pelepasan stres. Coba ciptakan jadwal harian yang konsisten untuk mereka. Beri makan pada jam yang sama setiap hari. Ajak bermain pada waktu yang sama setiap hari. Misalnya setelah Anda pulang kerja dan sebelum tidur. Bahkan membersihkan litter box secara rutin pada waktu yang sama bisa memberikan mereka rasa aman. Ketika mereka tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, mereka akan merasa lebih rileks dan terkendali. Rutinitas yang teratur, terutama yang melibatkan sesi bermain dan makan sebelum waktu tidur Anda, adalah kunci untuk mengubah jadwal pembalap malam. Mereka menjadi jadwal yang lebih sinkron dengan jadwal tidur Anda. Terakhir, dan yang paling penting, kapan harus ke dokter hewan? Jangan pernah ragu untuk mencari bantuan profesional. Jika Anda sudah mencoba semua tips di atas tapi zoomies, kucing Anda masih terasa berlebihan, destruktif, atau disertai dengan salah satu dari tanda-tanda bahaya yang sudah kita bahas. Agresi, grooming berlebihan, disorientasi, perubahan kebiasaan drastis. Inilah saatnya untuk membuat janji dengan dokter hewan. Jangan mengandalkan Mbah Google untuk mendiagnosis kucing Anda. Dokter hewan bisa melakukan pemeriksaan fisik untuk menyingkirkan kemungkinan adanya masalah medis seperti rasa sakit, hipertiroidisme, atau masalah kulit.
Jika masalahnya ternyata bersifat perilaku, mereka bisa memberikan saran lebih lanjut atau merujuk Anda ke seorang ahli perilaku hewan. Kesehatan dan kebahagiaan anabul Anda adalah prioritas utama. Jadi, kesimpulannya, zoomies atau lari-lari seperti kesetanan pada kucing itu 95% adalah perilaku yang normal, sehat, dan bahkan lucu. Itu adalah cara mereka melepaskan energi, mengekspresikan kebahagiaan, dan menyalurkan insting predator mini mereka. Sekarang, saat Anda melihat anabul Anda melesat seperti roket di ruang tamu, Anda tidak perlu panik lagi. Anda sudah tahu apa yang ada di dalam kepala mungil berbulu itu. Anda bisa tersenyum dan berpikir, macan tutul versi rumahan saya lagi latihan berburu tikus khayalan. Meskipun tingkah mereka kadang bikin pusing, menjatuhkan pajangan kesayangan, atau membangunkan kita di tengah malam, kita tetap cinta mati sama mereka. Kan? Justru keanehan dan tingkah konyol merekalah yang membuat hidup kita lebih berwarna. Terima kasih sudah menonton sampai akhir, geng Koceng. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa klik tombol like jika kalian suka, subscribe, biar nggak ketinggalan video-video seru lainnya, dan share ke teman kalian yang juga punya pembalap F1 di rumah. Pertanyaan terakhir untuk kalian, apa tingkah zoomies paling aneh dan paling kocak yang pernah dilakukan kucing kalian? Ceritakan di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Meow.